Legalitas struktur perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi hukum Islam di Indonesia merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistakon golizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam atau sesuai dengan agamanya dan harus dicatat, dilangsungkan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah agar memiliki kekuatan hukum. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Legalitas perkawinan ditandai dengan buku nikah adalah dokumen yang menyatakan pasangan suami istri telah menikah sah secara agama dan negara. Perkawinan di Indonesia. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan diatur menurut peraturan perundang-undangan. Pada asasnya pria hanya boleh memiliki seorang istri dan wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan memberikan izin suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak bersangkutan. Syarat suami beristri lebih dari seorang. 1. Istri tidak menjalani kewajiban sebagai istri. 2. Istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat perkawinan. Di atas 19 tahun. Ideal wanita 21 tahun, pria 25 tahun. Izin kedua orang tua atau wali. Tidak terikat dengan perkawinan lain. Perempuan dan laki-laki yang bukan sedarah. Tata cara diatur oleh perundang-undangan. Kedudukan anak. Tujuan pernikahan. 1. Melaksanakan perintah Allah. 2. Memenuhi tuntutan naluri asasi manusia. 3. Menjaga akhlak. 4. Untuk mendapatkan keturunan. 5. Membentuk generasi yang kuat. 6. Mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Ciri pernikahan bahagia. Hidup jadi lebih mudah dengan kehadiran pasangan. Ada nilai-nilai kebaikan yang ditularkan oleh masing-masing pasangan. Senantiasa melayani pasangan dengan senang hati. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sampai anak menikah mandiri. Anak wajib menghormati orang tua dan memelihara orang tua menurut kemampuannya. Anak belum 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Kekuasaan tersebut dapat dicabut apabila ada permintaan orang tua yang lain dan disebabkan oleh melalaikan kewajiban terhadap anak, berkelakuan buruk. Pembuktian asal-usul anak. Akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia dan sebagai bukti sah terkait status, peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak di Indonesia. Keluarga. 2 orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, seimbang, antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya menurut BKKBN tahun 2020. 2 atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi satu dengan lainnya dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya menurut Ali tahun 2010. Peran ayah dalam keluarga. 1. Pemimpin keluarga. 2. Pencari nafkah. 3. Pendidik, pelindung, pengayom. 4. Pemberi rasa aman. 5. Anggota masyarakat atau sosial. Peran ibu. 1.
1. Pengurus rumah tangga. 2. Pengasuh. 3. Pendidik. 4. Pelindung. 5. Pencari nafkah. 6. Anggota masyarakat atau sosial. Peran anak sebagai pelaku psikososial sesuai dengan perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual. 8. Fungsi keluarga. 1. Fungsi agama. 2. Fungsi cinta kasih. 3. Fungsi perlindungan. 4. Fungsi sosial dan budaya. 5. Fungsi reproduksi. 6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. 7. Fungsi ekonomi. 8. Fungsi lingkungan. Masalah dalam keluarga. 1. Kurang komunikasi. 2. Kurang komitmen. 3. Peran kurang jelas antar anggota keluarga. 4. Perbedaan pendapat. 5. Mertua orang tua orang ketiga. 6. Work balance. 7. Pola asuh anak. 8. Ekonomi keuangan. 9. Kurang kepercayaan menghargai. Dampak masalah pada keluarga. 1. Perceraian. 2. Kekerasan dalam rumah tangga, fisik, psikis, seksual. 3. Kenakalan pada anak. 4. LGBT. 5. Stunting. 6. HIV/AIDS. 7. Mental sick. Ketahanan keluarga. Kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material dan psikis, mental, spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Indikator ketahanan keluarga. Dimensi kualitas dan legalitas. Dimensi kualitas fisik. Dimensi ketahanan ekonomi. Dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi. Dimensi kualitas ketahanan sosial budaya. Membentuk keluarga yang harmonis. Menetapkan visi dan misi keluarga dengan kuat. Menciptakan komunikasi yang efektif dengan pasangan. Tips menjadi keluarga bahagia. 1. Semakin mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bersyukur, ikhlas, dan sabar. 3. Berpikir positif terhadap pasangan, pernikahan, dan keluarga. 4. Memperkuat komunikasi bersama anggota keluarga. 5. Mendiskusikan dan menyelesaikan masalah bersama. 6. Menjalankan peran dan kewajiban dengan sebaik. Pesan pernikahan. 1. Kebahagiaan istri adalah kebahagiaan suami, karena itu hindarilah konflik yang berpotensi tiada akhir. 2. Hargailah pasanganmu dan hindari bahasa yang mengolok dan perbincangan yang tak layak didengar. 3. Hindari kecemburuan karena cemburu pintu gerbang perceraian. 4. Banyak hal manis seperti perhatian yang lebih baik dari sebuah kado besar. 5. Belajarlah untuk mencintai ketidaksempurnaan pasangan. 6. Memaafkan kesalahan, menurunkan ego dan berproses bersama. 7. Kemandirian, rasa hormat dan menjadi diri sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini.